Ya, pertama baik di pilkada yang di Sumut ini ya, pilkada yang di Sumut ini kan kita lihat angka partisipasi cukup rendah Mm-mm. dengan munculnya laporan bahwa eh, masyarakat yang nggak hadir ke TPS atau yang kita sebut golput itu di angka 50,56%, lebih kurang ya, Mm-mm. 50,56%, dan itu memberikan tanda bahwa eh, tingkat kepercayaan masyarakat atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan pilkada itu cukup cukup rendah ya, cukup rendah, dan itu menunjukkan sikap a priori masyarakat kita kepada proses politik saat ini itu udah cukup cukup rendah, karena pada akhirnya yang diperebutkan itu hanya sekedar 49% ya, 49% suara yang diperebutkan untuk apa namanya, untuk pilkada kita. Nah, 49% itulah yang akhirnya melegitimasi, dan itu untuk ukuran legitimasi politiknya sangat sangat rendah. Lalu kenapa angka itu bisa muncul? Bagi saya pertama, mungkin problem eh, ketidakpercayaan politik masyarakat terhadap proses pilkada yang berlangsung saat ini, dengan merujuk pada situasi pilpres, pileg dan lain sebagainya yang juga berlangsung pada tahun ini. Jadi itu problemnya. Yang kedua, mungkin satu sisi memang ada problem situasi bencana alam yang pada saat pemungutan itu kita tahu ada beberapa titik di Kota Medan, Deli Serdang, Binjai yang mengalami banjir, dan juga ada beberapa titik yang mengalami longsor. Dan itu tentu membuat semangat masyarakat ke TPS juga semakin menurun. Yang sebelumnya menurun, semakin dengan situasi bencana itu makin menurun, dan itu memang dua variabel yang bisa kita sebut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di pilkada tahun ini. Nah, terkait dengan ada pilkada yang diulang di beberapa TPS di 1 Desember, itu juga sebenarnya pada akhirnya tidak mempengaruhi baik untuk suara maupun untuk suara pasangan calon, maupun sebenarnya untuk proses politik itu sendiri. Kita tahu bahwa masyarakat kita juga kalau pemilu atau pilkada itu sudah dilakukan biasanya agak berat untuk datang ke TPS untuk kedua kalinya atau di hari yang berbeda. Nah, dengan adanya kasus yang sekarang ini di beberapa wilayah, di beberapa TPS yang bakal ada diulang, salah satu di Kota Medan misalnya, di beberapa TPS Kota Medan yang akan diulang lagi, itu tentu sekali lagi bagi saya itu tidak akan mendorong partisipasi publik yang cukup kuat, dan itu kita meyakini bahwa tingkat kehadiran masyarakat juga akan rendah. Kenapa? Karena itu masyarakat juga udah tahu hasil pilkadanya sudah keluar dengan quick count dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pasangan calon maupun media partisan lainnya, sehingga masyarakat udah berpikir pemenangnya sudah ditemukan dan mereka nggak akan berpartisipasi lagi. Nah, Pak, kan tadi ada Abang bilang juga mengenai bahwa kepercayaan masyarakat itu berkurang gitu ya. Apa yang menyebabkan kepercayaan masyarakat itu berkurang? Nah, pertama gini, ini kan satu siklus politik di tahun yang sama. Kita tahu bagaimana situasi pasca pilpres kemarin, dengan mencairnya situasi elit politik, partai politik yang sebelumnya saling berhadapan, tiba-tiba mereka mencair, kemudian jadi masyarakat terbawa bahwa harusnya misalnya polarisasi itu kan masih tetap terbentuk di bawah, tapi pada akhirnya pola-pola itu mencair, sehingga misalnya dukungan yang diharapkan juga nggak muncul. Yang kedua, untuk kasus Sumut misalnya, kita tahu bahwa pasangan calon itu juga sebenarnya tidak representatif bagi masyarakat. Ya, tidak selamanya misalnya pasangan calon itu juga ada dalam pikiran masyarakat, dan masyarakat tahu partai politik itu biasanya cenderung mengikuti instrumen kekuasaan kan untuk proses pencalonan itu, sehingga mungkin bagi masyarakat dalam level gubernur dua calon ini juga bukan sesuatu yang representatif untuk mereka pilih. Begitu juga di tingkat kabupaten, kota, wali kota, bupati dan lain sebagainya. Yang kedua, masyarakat juga udah paham bagaimana
ritme permainan politik, keterlibatan isu-isu soal keterlibatan isu-isu soal keterlibatan aparat penegak hukum, kemudian keterlibatan instrumen-instrumen pemerintah, kepala lingkungan kah, kepala desa kah, dan lain sebagainya yang diduga kuat terlibat itu juga membuat masyarakat semakin merasa bahwa proses demokrasi kita nggak sehat, dan itu akhirnya dilihat dalam proses perlawanan melalui mekanisme golput itu. Oke, mengenai temuan yang ditemukan oleh masyarakat dan Bawaslu yang di TPS gitu Pak, mengenai kecurangan-kecurangan, bagaimana menurut pandangan Abang mengenai hal tersebut? Pertama, sebenarnya itu suatu hal yang biasa dalam proses dialektika politik ya, dalam proses politik itu suatu hal yang biasa, dan itu sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi kan itu memang secara legal prosedur harus diulang, karena adanya kecurangan harus diulang. Tetapi sekarang kita harus lihat bahwa efeknya bagaimana, dampaknya baik secara kuantitatif bagi suara maupun tingkat kepercayaan publik secara kualitatif. Nah, itu sebenarnya temuan itu memang secara legal prosedural harus dilakukan pengulangan ya, tapi bagi saya dengan nilai angka golput yang sudah cukup tinggi itu sebenarnya masyarakatnya sendiri sudah apatis sejak awal, sudah a priori itu dalam artian sudah masa bodoh dengan situasi itu semua, mungkin karena sekali lagi calon yang mau dipilih itu nggak representatif bagi mereka, atau mereka juga sudah merasa bosan